بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Allahumma shalli wa sallim wa bihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian siang hari ini kita akan bersama nama Allah At-Tawwab, Allah yang Maha menerima taubat. Nama Allah At-Tawwab ini adalah nama yang mengandung undangan Rabbaniyah. Undangan dari Allah langsung. Allah yang mengundang kita melalui namanya At-Tawwab. Undangan yang ketika kita penuhi akan memperbarui harapan kita. Undangan untuk semua kita. Yaitu undangan dari Allah yang telah menamakan dirinya At-Tawwab, Maha menerima taubat. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah At-Tawwab ini di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 11 kali. Di antaranya ada di surat Al-Baqarah ayat 128 yang menjadi penutup bagi doanya Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Di ujung ayat 128 Nabi Ibrahim berkata, wa tub 'alaina, terima taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, taubat itu artinya kembali. Jadi ketika seorang yang berdosa, dia meninggalkan dosa, kembali kepada taat. Nah, kembali. Jadi kata taubat. Maka seseorang yang melakukan itu disebut bertaubat.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama dari At-Tawwab adalah Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan taubat untuk hambanya. Jadi At-Tawwab makna yang pertama, Allah yang mensyariatkan taubat. Jadi siapapun yang melakukan taubat, Allah akan terima taubatnya. Dia yang mensyariatkan itu. Dan syariat taubat ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah bukanlah kewajiban bagi Allah untuk menerima taubat. Tetapi syariat taubat itu, syariat taubat maksudnya Allah memberitakan kita bertaubat. Kemudian Allah mengatakan, aku terima taubatmu jika kau bertobat. Itu yang dimaksud dengan syariat taubat. Nah, syariat taubat ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah bentuk dari kasih sayang Allah dan kepemurahannya, bukan kewajibannya. Ini yang menarik. Karena Allah, jika dia berkehendak, dia menghukum siapapun yang berdosa. Memasukkan siapa saja yang bersalah ke dalam neraka. Tetapi karena kasih sayangnya, tapi karena kepemurahannya, maka Allah mensyariatkan taubat ini. Ini makna yang pertama, At-Tawwab, Allah yang maha mensyariatkan taubat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua dari At-Tawwab adalah Allah yang memberikan pertolongan ke hambanya, kepada hambanya, memberikan jalan kepada hambanya, jalan-jalan pertaubatan. Kalau yang pertama tadi, At-Tawwab, Allah yang mensyariatkan taubat sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kesayangannya, maka dia syariatkan taubat. At-Tawwab yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan taubat. Artinya kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak ada satupun di antara kita yang bisa bertaubat. Tapi Allah memberikan jalan kepada kita untuk bertaubat. Dengan jalan ayat-ayat Quran, ya. Kemudian ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Itu bagaimana Allah memberikan jalan taubat. Diutus para nabi, didatangkan para penasehat. Itu adalah At-Tawwab, Allah yang sedang membuka jalan taubat untuk kita. Mendapatkan isi WA yang menggugah kalbu, membuat orang sadar. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan taubat. Jadi kalau pelakunya Allah, At-Tawwab ini Allah Maha bertaubat. Pertama artinya mensyariatkan taubat sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua, dia memberikan jalan taubat kepada hambanya. Nah, saking dia sangat ingin hamba ini bertobat, halus. Tapi ketika hamba ini juga tidak mau bertobat, Allah tetap berikan juga jalan taubat melalui hal-hal yang tegas lagi, keras. Dikasih penyakit, ada orang yang bertobat itu disebabkan dia terkena penyakit. Dikasih bangkrut, dikasih masalah. Ya. Karena cara-cara yang lembut, cara-cara yang halus, ternyata orang ini nggak mau taubat. Allah tetap ingin orang ini bertaubat, maka Allah buka jalan taubat dengan cara-cara yang agak tegas. Nah, maka kadang-kadang penyakit itu cara Allah menggiring orang untuk taubat. COVID-19 ini juga cara Allah menggiring orang-orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua dari At-Tawwab, Allah Maha memberikan jalan taubat. Sekalian yang Ta'ala yang menerima taubat hamba. Indah sekali. Jadi ternyata taubat itu
Kalau kita tadi bertaubat dari dosa kembali kepada taat. Tapi sebelum kita kembali kepada taat ini didahului oleh taubatnya Allah dulu. Apa itu? Allah At-Tawwab Maha mensyariatkan taubat dan memberikan jalan taubat. Karena diberikan jalan taubat, disyariatkan taubat, hamba ini pun akhirnya sadar bertaubat. Ketika hamba ini sadar bertaubat, maka Allah At-Tawwab yang berikutnya, Allah yang Maha menerima taubat. Berarti taubatnya hamba diapit oleh 2 taubatnya Allah atau 3 taubatnya Allah. Taubatnya Allah yang pertama dia mensyariatkan taubat, taubatnya Allah yang kedua adalah dia memberikan jalan kepada hamba untuk bertaubat. Baru hamba itu kemudian bertaubat, dan ketika hamba ini bertaubat, Allah At-Tawwab makna yang ketiga adalah Allah menerima taubat hamba ini. Subhanallah. Bukan hanya menerima taubatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa hamba ini. Setelah dia taubat, dosanya dihapus. Bukan cuma dihapus, akan tetapi dosa hamba ini dikonversi. Jadi dosa hamba ini dikonversi menjadi pahala. Jadi kalau orang itu dosanya 1000, lalu dia bertaubat, maka Allah bukan hanya mengampuni dosanya, tetapi 1000 dosa itu digantikan dengan 1000 pahala. Bukan cuma digantikan dengan pahala, tetapi diangkat derajat hamba ini. Jadi nama Allah At-Tawwab ini adalah nama Allah yang luar biasa. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi makna yang ketiga dari At-Tawwab adalah Allah yang Maha menerima taubat. Dan ini indah sekali. Karena kalau kita yang berharap diterimanya taubat kita, jangan-jangan dia mengacukan permintaan maaf saya. Kalau kita yang mengusulkan, yang berharap, boleh jadi ditolak. Akan tetapi Allah lah yang menawarkan kepada kita bahwa aku At-Tawwab. Kita tuh diampuni, taubat kita diampuni, tetapi Allah lah yang lebih dulu menawarkan kepada kita untuk menerima taubat kita. Subhanallah. Makanya tidak heran di dalam Al-Quran, kata taubat ini sering disebut beriringan dengan kata menerima. Misalkan di surat Ghafir ayat 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Ghafiriz dzamb, mengampuni dosa. Wa qabil, menerima. Taub, taubat. Lihat, ada kata taubat, ada kata menerima. Jadi indah sekali. Nanti di surah At-Taubah ayat 104 juga diiringkan kata menerima dengan kata taubat ini. Indah sekali. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Tidakkah mereka tahu? Apa nggak tahu mereka kalau sesungguhnya Allah yaqbal, menerima, at-taubata, taubat. Perhatikan, ada kata menerima, ada kata taubat. Diiringkan. Kita sebut lagi satu surat yaitu Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dia Allah yaqbal, menerima, at-taubah, taubat. Coba berapa kali di sini kita sebut ada kata taubat, ada kata menerima. Kenapa Allah sebutkan taubat itu dengan kata menerima? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semuanya, sebanyak apapun dosamu, sekelam apapun masa lalumu, sehitam apapun dosamu, seburuk apapun kejahatanmu, kalau engkau bertaubat dan kembali kepadaku, tidak mungkin aku menolakmu. Tidak mungkin aku mengusirmu. Karena aku At-Tawwab, Maha menerima taubat. Subhanallah. Jadi
Nama Allah At-Tawwab ini nama yang membuat kita tidak segan untuk datang kepadanya. Karena ada kepastian dia menerima taubat. Kalau mungkin diterima, mungkin tidak, ya mungkin kita ragu. Apalagi kalau lebih besar kemungkinan ditolak. Tapi Allah menamakan dirinya At-Tawwab, Maha menerima taubat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang keempat dari At-Tawwab adalah Allah yang meneguhkan hamba di atas taubat. Kadang orang bertaubat, habis taubat kumat. Ya Ustaz Ali ya. Kayak taubat sambal gitu. Wah gila pedes banget nih sambalnya nih, pedes. Ya. Tapi udah nyaci maki pedes banget, nyocol lagi tuh sambal. Nah itu namanya taubat sambal. Kadang seorang hamba bertaubat lalu mengulang lagi. Ya, tobat habis itu ngulang lagi. Nah ini berarti kan ketidakistiqomahan. Maka makna yang terakhir dari At-Tawwab ini adalah Allah yang meneguhkan hamba di atas taubat. Jadi ketika kita merasa kok taubat saya ini kok jadi tomat ya, habis taubat kumat, maka mintalah kepada Allah agar dia meneguhkan pertaubatan kita. Agar taubat kita tidak seperti kisah, seperti perempuan tua yang menenun tenunan dengan benangnya, setelah selesai tenunan itu dia rusak kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti kisah seorang perempuan yang merusak tenunan setelah tenunan itu selesai, dia rajut dan dia tenun. Maka Allah At-Tawwab, sekali lagi Allah yang mensyariatkan taubat sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua adalah Allah At-Tawwab, Allah yang memberikan jalan taubat sehingga kita bisa bertaubat. Yang ketiga adalah Allah At-Tawwab, Allah yang menerima taubat kita. Dan yang keempat adalah dia juga yang bisa meneguhkan kita di dalam jalan taubat itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah At-Tawwab adalah Allah yang menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Coba bayangkan ya, kita berani melakukan dosa-dosa besar di hadapan Allah. Kita berani melawan Allah, tetapi Allah berkasih sayang dan berlemah lembut kepada kita. Allah lapangkan hati kita untuk taubat, dan dia menerima taubat kita. Bahkan yang lebih dahsyat adalah Allah lebih gembira dengan pertaubatan kita dibandingkan dengan kita yang bertaubat. Dalam hadis Sahih Muslim itu disebutkan, Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan dengan seseorang yang melakukan perjalanan, menaiki untanya atau kudanya di padang pasir. Di atas untanya itu seluruh perbekalannya dan kekayaannya. Ketika di tengah jalan, tiba-tiba untanya ini lepas dari dia, pergi entah kemana. Padahal bekal, uang, harta ada di situ. Dia cari untanya yang lepas tadi, tapi dia juga tidak temukan, sehingga dia merasa tidak ada jalan lain kecuali ya duduk di tempat itu, berputus asa dia. Dia gali lubang, lalu dia tidur di lubang itu, dengan harapan kalau dia mati dia udah tertutup oleh padang pasir itu, pasir-pasir itu. Karena lelah, dia pun tertidur. Dan saat itu, saat dia terjaga, dia buka matanya, tiba-tiba dia melihat untanya berikut barang-barang yang ada di atasnya itu ada di atas. Dia pun loncat itu dari lubang itu ke atas sambil berteriak saking gembiranya, "Ya Allah, segala puji bagimu, akulah Tuhanmu dan engkaulah hambaku." Salah ngomong dia. Salah ngomong saking girangnya. Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan taubat hamba tadi dibandingkan dengan sang pemilik unta tadi yang sedang melakukan perjalanan.
Lebih bergembira dari seorang ibu yang apa namanya? Yang mandul, tiba-tiba ada berita, ada kabar, dia bisa mengandung. Dari orang yang hampir mati kehausan, lalu dia menemukan air. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha bergembira dengan taubatnya hamba itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikanlah surat yang sangat luar biasa. Ini saya sering sebutnya ayat cinta ini. Surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar ayat berapa ini ya? Ayat sekitar mungkin sekitar 50-an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, lihat undangannya ya. Qul ya ibadi, wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Antum perhatikan panggilannya ini. Yang melampaui batas ini berarti udah puncaknya. Udah kayak Fir'aun nih, udah kayak iblis. Tapi Allah memanggil yang melampaui batas ini bukan dengan wahai tukang maksiat, wahai penjahat, tetapi Allah panggil wahai hambaku. Subhanallah. Kalau orang taat sih dipanggil wahai hambaku memang pas. Ini melampaui batas, tapi Allah sambut, panggil mereka dengan panggilan, ya ibadi, wahai hambaku. Hambaku yang mana? Yang melampaui batas. Allah tidak sebut dosa mereka apa. Enggak disebut wahai pezina, wahai pembunuh. Enggak disebut. Wahai yang membunuh, menembak orang. Enggak disebut. Tapi wahai hambaku yang kelewatan. Gitu. Enggak disebut. Wahai tukang maksiat. Kenapa? Allah ingin menutupi dosa hamba itu. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku. Walaupun engkau udah melampaui batas, udah kelewatan, jangan berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya aku ini mengampuni seluruh dosa. Bayangkan ini ayat ini seperti pengobat bagi luka. Seolah-olah luka tadi kemudian sembuh dia dengan ayat ini. Subhanallah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan mari kita perhatikan ayat yang berikutnya itu, wa anibu ila rabbikum. Ayo sini cepat menuju Tuhan. Dia lihat ngajak-ngajak gitu. Sini cepat. Wa aslimu lahu. Berserahlah kepada dia, taatlah kepadanya. Min qabli ayyatikumul adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak lagi bisa ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah Quran ini. Sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ini ayat ajakan undangan. Lalu Allah perlihatkan kepada orang-orang yang diajak ini fenomena hari kiamat. Di ayat 56 sampai 58 Allah berfirman. Seolah-olah ini gambarnya itu dipindahin ke alam akhirat. Setelah diajak sini cepetan sini. Tuh kamu lihat nih alam akhirat. Ya. Jangan sampai di alam akhirat nanti ada yang menyesal lalu berkata, alangkah menyesalnya aku yang menyia-nyiakan hak Tuhanku. Mengolok-ngolok Islam waktu itu. Atau jangan sampai engkau berkata, seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku, maka aku pasti jadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai ada yang berkata ketika melihat azab di akhirat nanti, seandainya aku kembali ke dunia, pasti aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Seolah-olah Allah ingin mengatakan itu, jangan sampai engkau seperti mereka ini. Ditontonkan kita fenomena hari kiamat. Lalu saat itu orang-orang yang berkata demikian itu Allah jawab kepada mereka. Yang tadi, andaikan aku dulu tidak begini, tidak begitu. Tiba-tiba ada jawaban dari Allah. Bala. Di ayat berikutnya. Qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Kamu ngomong kosong. Dulu telah datang ayat-ayatku, tapi kau dustakan. Kau menyombongkan diri, dan kau termasuk orang-orang kafir.
Bayangkan ini, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, mengajak kita, lalu dia tontonkan kepada kita fenomena orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa luar biasanya nama Allah At-Tawwab ini. Karena waktu kita sebentar lagi saya percepat. Nah, di dalam Al-Quran, nama Allah At-Tawwab ini sering disebut bersamaan dengan nama Allah Ar-Rahim. Nah, ini menarik sekali. Ya. Tawwabur Rahim. Misalkan di surat Al-Baqarah ayat 37 dan di beberapa ayat yang lain masih ada. Jadi banyak sekali Tawwabur Rahim. Kenapa demikian? Karena taubat Allah itu atas hambanya, Allah mensyariatkan taubat, Allah menerima taubat, itu adalah bagian dari rahmatnya. Jadi rahmat itu lebih umum, taubat itu lebih khusus. Kenapa Allah menerima taubat? Kenapa Allah mensyariatkan taubat? Kenapa dia memberikan jalan taubat? Oh, karena dia rahim, karena dia sayang kepadamu. Berarti taubatnya hamba itu tanda cinta dan kasih sayang Allah. Allah mensyariatkan taubat, tanda Allah itu maha pengasih. Kan bisa saja di sini, innallaha tawwabul adl. Allah maha menerima taubat dan maha adil. Kagak pas. Kenapa? Karena kalau adil, orang salah dihukum. Langsung jewer. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tawwabur Rahim. Allah ingin mengatakan kepada kita, aku itu maha penyayang, karena itu aku menerima taubat. Subhanallah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala Rahim di sini dikaitkan dengan taubat. Allah ingin mengatakan, Allah sayang kepada hambanya. Kalau engkau udah taubat, enggak mungkin aku menghukummu. Ya, karena aku maha penyayang. Yang berikutnya, Tawwabur Rahim. Allah ingin mengatakan, aku ini maha menerima taubat dan maha penyayang. Karena aku maha penyayang, tak mungkin aku sia-siakan orang yang datang kepadaku dengan bertobat. Karena aku maha rahim. Seandainya dosa memenuhi langit, memenuhi bumi, aku akan datangkan taubat, penerimaan taubat itu sebesar itu juga. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala Rahim, Tawwabur Rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang. Allah ingin mengatakan, aku ini punya sifat marah. Tetapi ketahuilah rahmatku jauh lebih luas daripada murkaku. Karena itu ketika engkau berdosa, ya, lalu engkau bertaubat, maka aku akan menerima taubatmu karena aku rahim. Yang berikutnya, mengapa dikaitkan dengan ar-rahim? Karena penerimaan taubat itu adalah manifestasi dari cinta dan kasih sayangnya Allah. Jadi Allah sebenarnya bisa aja kalau dia mau, nggak saya terima, mau sujud, mau nangis kayak apa, mau berubah kayak apa, kalau udah dosa ya dosa. Kan Allah bisa saja begitu, dan dia Tuhan, nggak ada yang bisa menggugatnya. Tapi mengapa dia menerima taubat? Karena dia rahim. Jadi aku itu menerima taubat itu bentuk kecintaanku kepadamu, bentuk karuniaku kepadamu. Dan yang terakhir, mengapa Tawwabur Rahim? Karena ketika kita bertaubat, maka akibat buruk dari dosa itu akan hilang. Dan dosa itu kan mengundang azab, mengundang bencana. Maka ketika kita bertaubat, yang kita tidak suka akan dihilangkan oleh Allah. Yang kita inginkan, yang kita harapkan berupa nikmat, berupa kesehatan, berupa kesejahteraan, itu Allah akan datangkan. Inilah makanya taubat ar-rahim, Tawwabur Rahim, karena dengan taubat, maka rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah itu akan datang kepadamu. Berupa apa? Dihindarkan engkau dari musibah, dihindarkan engkau dari bencana, dan diberikan kepadamu kekayaan, kekasih sayang, kemudahan hidup. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diharapkan setelah kita mendengar, memahami nama Allah At-Tawwab ini, maka makin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin malu kita untuk bermaksiat kepadanya.
makin bersegera kita untuk bertaubat kepadanya. Kenapa demikian? Karena manusia itu di dalam Al-Quran cuma dibagi dua. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, maka dia zalim. Sebentar ya Ustaz, sebentar. Ya, fadhal Ustaz. Maaf Ustaz, biasa nih kalau di rumah. Ya, fadhal Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada pembagian manusia menjadi tiga. Manusia itu cuma dua saja. Taubat atau zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak bertaubat, maka dia zalim. Berarti manusia itu cuma terbagi dua. Ya, orang-orang yang bertaubat. Yang kedua adalah orang-orang yang zalim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir, supaya kita tahu betapa luar biasanya taubat ini, ya, taubat ini membuat orang itu menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah. Jadi, bagaimana caranya menjadi kekasih Allah? Jawabannya adalah taubat. Apa dalilnya? Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kalau seandainya taubat itu tidak memberikan kedudukan, maka niscaya Nabi Adam tidak akan diberikan tidak diberikan kemampuan untuk bermaksiat. Tapi karena taubat ini adalah makom yang sangat luar biasa, kedudukan yang sangat luar biasa, maka Nabi Adam, Nabi pun gitu, itu masih diberi ruang untuk kemudian peluang melakukan salah, walaupun dosa Nabi dengan dosa kita sangat berbeda ya, secara kualitatifnya beda sekali gitu. Kenapa demikian? Karena kedudukan taubat ini sangat luar biasa. Orang yang bertaubat menjadi kekasih Allah. Kenapa menjadi kekasih Allah? Jawabannya adalah karena saat orang bertaubat, orang yang bertaubat itu kalau benar bertaubat, dia sungguh telah mengenal Allah. Karena nggak mungkin orang bertaubat kalau dia nggak mengenal Allah itu ada. Nggak mungkin orang itu kan bertaubat kalau tidak mengenal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak mungkin orang itu bertaubat kalau nggak mengenal Allah itu Maha Perkasa. Maka di saat bertaubat itu, orang itu telah sampai kepada ma'rifatullah dan mengenal Allah, dan orang yang mengenal Allah menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah walaupun banyak yang belum saya bahas, diantaranya misalkan mengapa dikaitkan dengan nama Allah Maha Bijaksana, ya, mengapa dikaitkan dengan nama Allah dengan taharah tadi, dicintai orang-orang yang bertaubat dan dicintai orang-orang yang bersuci. Nah, ini memiliki rahasia-rahasia yang belum kita ungkap. Silakan Ustaz Ali, siapa yang mau bertanya dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, terkait dengan pemaparannya yaitu Asma Allah At-Tawwab. Banyak sekali yang sudah dipaparkan beliau terkait dengan makna daripada At-Tawwab. Nah, ada salah satunya juga At-Tawwab diiringi dengan menerima, dan juga At-Tawwab disandingkan dengan Asma Allah Ar-Rahim. Berikutnya adalah bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat baik di YouTube ataupun di ruang Zoom. Ini ada pertanyaan Ustaz, mohon tips-tipsnya Ustaz agar kita bisa istiqomah dalam taubat Ustaz. Ya. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam taubat? Ya. Ya, pertama yang memang ada di Al-Quran itu adalah
hendaklah kita memohon kepada Allah agar istiqomah. Gitu. Apa doanya? Dalam Quran itu jelas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan gelincirkan hatiku setelah Engkau berikan petunjuk. Jangan dosa lagi setelah hidayah. Itu sampai ada doa seperti itu. Bahkan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Sekaliber Abu Bakar saja di akhir-akhir hidupnya, itu sangat sering berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana. Karena pada masa Abu Bakar kita tahu banyak orang-orang yang murtad kan. Banyak orang-orang murtad karena setelah Nabi meninggal dunia itu banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang yang kemudian tidak mau membayar zakat sehingga diperangi oleh Abu Bakar. Karena memang hati ini dari kata qalb itu bolak-balik. Maka yang bisa membuat hati ini teguh dan tenang hanya Allah. Maka kita meminta kepada Allah. Maka saya bilang banyak hal yang kalau saya kasih tips gimana dapatnya Ustaz? Doa, minta, gitu. Kelihatannya remeh, tetapi memang faktanya begitu. Sampai Nabi saja minta. Gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah itu mengingat mati sebenarnya. Karena mengingat mati itu pertama kita akan membuat merasa bahwa hidup kita ini pendek sekali. Saat inilah yang milik saya, besok belum tentu milik saya. Sehingga kita tidak merasa ada waktu lagi untuk esok hari. Nah ini akan membuat kita on the track. On the track. Nah, makanya mengingat mati itu bukan anjuran, tapi ajaran. Aktsiru dzikra hatimil ladzat. Banyaklah mengingat mati. Nah, yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang istiqomah. Pergaulan itu. Karena Nabi saja butuh sahabat gitu ya. Sahabat membutuhkan Nabi. Maka kita tidak bisa on the track. Makanya di dalam ihdinas siratal mustaqim. Nah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu kan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah itu berarti kita butuh lingkungan, butuh teman. Nah tentu yang terakhir adalah yang seharusnya yang pertama ini adalah taubat itu karena Allah. Jadi karena Allah itu berarti motivasi kita taubat itu lillah. Nah kalau karena Allah itu kan tak berubah ya. Yang berubah itu kan selain Allah. Maka kalau kita taubatnya karena selain Allah, maka jadi berubah-ubah. Jadi dia nggak stabil gitu. Tapi kalau kita bertobatnya karena Allah, nah disinilah ikhlas. Makanya setan itu ngaku tuh, aku bisa menggodain seluruh manusia kecuali yang ikhlas. Nah, jadi di zona yang aman tuh ikhlas. Ikhlas itu amalan yang tersusah, ya paling susah. Bahkan ikhlasnya kita membutuhkan ikhlasnya diikhlasin lagi, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, berikutnya bagaimana cara para salafus salih ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, salafus salih itu ketika bertobat kepada Allah tuh ya sampai menghukum diri mereka gitu. Kalau mereka melakukan kesalahan itu sampai mereka menghukum diri mereka. Dan kesalahannya salafus saleh itu juga kalau dibanding dengan kita ya belum bisa dianggap salah gitu. Telat sholat jamaah misalkan gitu kan, ya kan? Nah, mereka itu
ketika melakukan kesalahan itu, saking tobatnya itu mereka mensedekahkan sesuatu yang besar gitu sebagai sebuah bentuk muaqabah, ya, iqab terhadap diri mereka. Mereka mengiqab diri mereka. Kalau nggak bangun malam misalkan, itu bagi mereka itu sudah merasa dosa. Kalau kita kan biasa aja gitu. Ya. Nah, mereka itu kalau sampai melakukan itu, nggak bangun malam, mereka gali kuburan di bawah kasur mereka, ya, lalu tidur di kuburan itu sampai begitu mereka, ya. Jadi bukan hanya sekedar menyesal, tapi mereka itu memberikan hukuman, punishment yang berat buat mereka sehingga mereka tidak melakukan dosa itu. Coba aja antum, kalau saya dosa misalkan mata jelalatan, saya harus ngeluarin duit 1 juta masuk tromol masjid misalkan. Nah itu kayak apa gitu ya. Nah itu secara global seperti itu. Tetapi secara person-person banyak kisah-kisah taubatnya bagaimana, ya. Tetapi mereka menyesalnya mereka itu betul-betul diwujudkan dengan memberikan sesuatu yang mereka cintai. Bahkan mereka itu memecut gitu ya, memecut kaki mereka, ya, gitu. Ada yang, ya, walaupun ini kisah-kisah yang perlu ditelusuri, sampai mereka mata mereka itu ketika melihat perempuan itu sampai mereka buat buta gitu. Itu ada kisah-kisah seperti itu. Mata yang gitu sampai mereka seperti itu, ya. Ada kisah-kisah banyak sih secara personal gitu, tetapi mereka betul-betul menghukum diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa lanjutkan dengan doa yang dipimpin sama Ustaz. Fadhal Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Urzuqna taubatan nasuha. Ya Afu ufu anna. Ya Afu ufu anna. Ya Afu ufu anna. Ya Ghafur ighfir lana. Ya Ghafur ighfir lana. Allahumma ahrimna ladzatal ma'asi warzuqna ladzatat ta'ah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana fiha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka alaina qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.